SDB AI. Kali ini, gue mau kasih cerita yang agak membuat kita bingung dan penuh misteri, guys. Seperti apa ceritanya? Yuk, simak sampai selesai ya. Tidak ada yang aneh dengan keluarga Rahmat. Begitulah kata orang-orang di kampung Sungai Lintang. Rahmat dikenal sebagai orang tenang. Tidak banyak bicara. Hidupnya cukup. Tidak berlebihan, tapi tidak kekurangan. Rumahnya besar, bangunan lama yang menghadap langsung ke sungai. Rumah warisan. Kampung Sungai Lintang berdiri memanjang mengikuti aliran sungai. Air adalah sumber hidup, sekaligus sumber cerita. Anak-anak tumbuh dengan suara arus air. Perempuan mencuci di tepian. Lelaki berangkat subuh naik perahu kecil. Dan setiap orang di kampung itu tahu satu hal, sungai tidak pernah benar-benar kosong. Rahmat tinggal bersama istrinya, Sari, dan 3 orang anak. Yang sulung, Nadia, berusia 18 tahun. Nadia adalah gadis ceria, penasaran pada banyak hal. Dan, seperti kebanyakan anak seusianya, mulai mempertanyakan masa lalu keluarganya. 2 adiknya masih kecil. Dunia mereka hanya sekolah dan sungai. Namun Nadia sering berdiri lama di depan gudang tua yang berdiri terpisah dari rumah utama. Gudang itu selalu terkunci. Gudang itu sudah ada sejak rumah itu berdiri. Kayunya tua, pintunya berat. Rahmat jarang sekali masuk ke sana. Jika ditanya, ia hanya berkata singkat. Isinya barang lama, tidak penting. Namun, Nadia memperhatikan satu hal. Setiap kali melewati gudang itu, ayahnya tidak pernah melihat pintunya. Seolah-olah melihatnya saja sudah cukup membuat tidak nyaman. Beberapa malam terakhir, Nadia mulai mendengar suara dari arah gudang. Bukan suara keras, bukan langkah kaki. Hanya seperti kayu bergeser, kain terseret, atau angin yang terlalu berat untuk disebut angin. Saat ia bertanya pada ibunya, Sari hanya menjawab, mungkin tikus. Namun malam berikutnya, Nadia bermimpi sesuatu yang aneh. Ia berdiri di tepi sungai, air tenang, terlalu tenang. Dan dari dalam air, sesuatu bergerak, tanpa menampakkan bentuk. Pagi harinya, Nadia menemukan kunci gudang tergeletak di meja dapur. Tidak ada yang mengaku meletakkannya di sana. Kunci itu tua, dingin saat disentuh. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa rumah ini bukan sekadar rumah warisan, tapi tempat yang menyimpan sesuatu yang sengaja dilupakan. Siang itu, rumah Rahmat terasa lebih sepi dari biasanya. Istrinya pergi ke rumah tetangga. 2 adik Nadia sedang bermain di sungai bersama teman-temannya. Dan Rahmat sendiri pergi ke ladang sejak pagi. Tinggal Nadia seorang diri. Kunci gudang itu masih ada di sakunya. Sejak menemukannya di meja dapur, Nadia berusaha melupakannya. Namun semakin ia mencoba tidak memikirkan gudang itu, semakin kuat rasa ingin tahunya. Gudang itu seperti memanggil. Nadia berdiri di depan pintu gudang. Kayunya dingin saat disentuh. Udara di sekitarnya terasa lebih lembab. Dan entah kenapa, suara sungai terdengar lebih jelas dari biasanya. Klik. Kunci itu berputar dengan mudah. Terlalu mudah untuk sesuatu yang jarang dibuka. Saat pintu terbuka, bau kayu tua dan debu langsung menyergap. Namun bukan bau itu yang membuat Nadia berhenti melangkah. Gudang itu terlalu rapi. Tidak seperti gudang yang ditinggalkan bertahun-tahun. Di sudut gudang berdiri sebuah lemari kayu besar. Ukirannya halus, tidak lapuk, tidak berjamur. Seolah waktu tidak menyentuhnya. Nadia mendekat perlahan. Saat ia menempelkan telinganya ke pintu lemari, ia yakin ia mendengar sesuatu. Bukan suara, tapi desahan lembut, seperti kain yang bergerak sendiri. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka pintu lemari.
Dan di dalamnya tergantung sebuah gaun putih panjang. Bersih, terawat, indah dengan cara yang tidak biasa. Bukan gaun modern, bukan juga gaun pengantin. Gaun itu terlihat seperti dibuat tangan dari kain mahal dengan detail yang terlalu rumit untuk sekadar disimpan. Nadia menyentuh ujungnya, dingin. Dan saat itu juga, bau sungai yang samar terasa lebih kuat. "Nadia!" Suara Rahmat memecah keheningan. Nadia terlonjak. Ayahnya berdiri di ambang pintu gudang. Wajahnya tegang. Matanya tidak melihat Nadia, melainkan lemari itu. Langkah Rahmat cepat. Tangannya langsung menarik Nadia menjauh. "Siapa yang suruh kamu masuk ke sini?" Nadia terkejut. Ia belum pernah melihat ayahnya marah seperti itu. "Aku cuma lihat-lihat ya. Aku nemu kuncinya." "Tidak ada lihat-lihat," potong Rahmat keras. Tangannya gemetar saat menutup kembali pintu lemari. "Gudang ini bukan buat kamu, bukan buat siapapun." Nadia ingin bertanya, ingin tahu kenapa. Namun wajah ayahnya bukan wajah orang yang bisa diajak bicara. Itu wajah orang yang sedang menahan ketakutan lama. Rahmat mengunci gudang kembali. Kuncinya ia masukkan ke dalam saku bajunya. "Dengar," katanya lebih pelan, tapi nadanya tidak kalah tegas. "Apapun yang kamu lihat hari ini, lupakan." Nadia mengangguk. Namun pikirannya tidak mendengar, karena satu hal terus terinyang di kepalanya. Jika gaun itu tidak berbahaya, kenapa ayahnya terlihat seperti baru melihat kematian? Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia bermimpi kembali ke gudang. Namun kali ini, lemari itu terbuka sendiri. Gaun putih itu bergoyang pelan. Dan dari bawahnya, air menetes ke lantai. Bukan air hujan, bukan air bersih, air sungai. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Nadia mulai mencium bau sungai di kamarnya sendiri. Dan Rahmat mulai berjaga setiap malam. Karena ia tahu, sekali lemari itu dibuka, ada hal-hal yang tidak bisa ditutup kembali. Sejak gudang dibuka hari itu, Nadia merasa rumahnya tidak lagi sama. Bukan karena ada yang berubah secara kasat mata, tapi karena ada sesuatu yang hadir. Diam, mengamati. Ia mencium bau sungai bahkan saat jendela tertutup rapat. Bau lumpur basah, bau air tua. Dan setiap kali melewati gudang, dadanya terasa hangat. Seperti ada denyut yang mengikuti langkahnya. Rahmat benar-benar berubah. Ia mengunci gudang dengan 2 gembok. Kuncinya tidak pernah lagi diletakkan sembarangan. Malam hari, ia sering duduk di ruang tengah tanpa melakukan apa-apa. Hanya mendengar suara sungai. Nadia memperhatikan ayahnya dari jauh. Ada rasa bersalah, namun juga ada rasa lain yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa ingin tahu yang tidak wajar. Ia tidak ingin memakai gaun itu. Setidaknya, begitu ia meyakinkan dirinya sendiri. Ia hanya ingin melihatnya lagi. Kesempatan datang 2 hari kemudian. Rahmat pergi ke ladang bersama tetangganya. Ibunya pergi mengantar adik-adiknya ke rumah nenek. Rumah kembali sepi. Nadia berdiri lama di depan pintu gudang. Ia tahu gembok itu kuat. Ia tahu kuncinya tidak ada padanya. Namun anehnya, salah satu gembok itu sudah terbuka. Tidak rusak, tidak dipaksa. Terbuka begitu saja. Gudang itu kembali terasa dingin. Namun kali ini, Nadia tidak merasa asing. Langkahnya mantap, seolah ia pernah berada di sana berkali-kali. Pintu lemari kuno itu sudah tidak terkunci. Saat dibuka, gaun putih itu tergantung rapi. Lebih bersih dari sebelumnya. Dan Nadia yakin, gaun itu tidak tergantung di posisi yang sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Nadia menyentuh kainnya lagi. Kali ini tidak dingin. Hangat. Seperti disentuh kulit hidup. Ia mengangkat gaun itu sedikit, menempelkannya ke tubuhnya sendiri di depan cermin kecil gudang. Dan saat itulah, terjadi sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Gaun itu pas, seolah dibuat khusus untuk tubuhnya.
Aku cuma coba sebentar, gumam Nadia. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Ia mengenakan gaun itu perlahan. Kainnya ringan, nyaman. Dan ketika gaun itu menutup seluruh tubuhnya, Nadia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang. Bukan tenang biasa, melainkan rasa diterima. Nadia menatap dirinya di cermin. Wajahnya terlihat sama, namun matanya terlihat lebih jernih. Ia mendengar suara air mengalir, padahal sungai sedang surut. Jantungnya berdetak lebih lambat, lebih dalam. Dan tanpa sadar, Nadia tersenyum. Senyum yang bukan sepenuhnya miliknya. "Nadia!" Suara Rahmat terdengar dari luar. Nadia tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera melepas gaun itu dan menggantungnya kembali. Tangannya gemetar. Namun ada satu hal yang ia sadari. Ia tidak ingin melepasnya. Saat Rahmat masuk ke gudang, Nadia sudah berdiri menjauh dari lemari. "Kamu kesini lagi?" tanya Rahmat dengan suara tertahan. "Aku cuma ambil sapu," jawab Nadia cepat. Rahmat menatapnya lama, terlalu lama. Pandangan ayahnya turun ke lantai, ke bekas jejak kaki basah. Jejak kaki yang tidak berasal dari sungai. Malam itu, Nadia bermimpi ia berenang di sungai. Tubuhnya ringan, napasnya panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut tenggelam. Nadia tidak tahu bahwa mencoba gaun itu sekali sudah cukup. Karena ada benda yang tidak perlu dipakai berkali-kali untuk menandai pemilik barunya. Dan mulai malam itu, sesuatu di dalam diri Nadia pelan-pelan mulai berubah. Malam itu, kampung di tepi sungai tenggelam dalam sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Bahkan aliran sungai pun terdengar seperti menahan napas. Di dalam kamarnya, Nadia tertidur gelisah. Dahinya basah oleh keringat. Napasnya berat. Seolah tubuhnya sedang melawan sesuatu yang ingin masuk. Di gudang, lemari kuno itu bergetar pelan. Pintunya terbuka perlahan tanpa disentuh siapapun. Gaun putih itu terangkat dari gantungannya. Tidak jatuh, tidak terseret angin. Ia melayang, melewati lorong rumah Rahmat, menyusuri dinding kayu hingga berhenti di depan kamar Nadia. Pintu kamar terbuka sendiri, dan gaun itu masuk. Saat kain putih itu menyentuh tubuh Nadia, matanya langsung terbuka. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Gaun itu membungkus tubuhnya dengan kuat, terlalu kuat untuk sekadar kain. Jeritan pertama pecah. Tulang-tulang Nadia mulai bergeser. Punggungnya melengkung dengan bunyi retakan basah. Kulit lengannya mengeras, dingin, licin. Kuku-kukunya memanjang, menebal, berubah hitam kehijauan. Nadia menjerit lagi, jeritan yang bukan lagi suara manusia. Itu suara Nadia. Rahmat terbangun lebih dulu. Ia berlari ke arah kamar anaknya. Istrinya menyusul sambil menangis. Adik-adik Nadia bersembunyi di balik pintu. Saat pintu kamar didobrak, semua orang membeku. Di lantai kamar, bukan lagi Nadia yang mereka kenal. Tubuhnya membesar, rahangnya memanjang, kulitnya memutih berkilau seperti sisik basah. Gaun putih itu menyatu dengan tubuhnya, lalu perlahan menghilang seolah diserap ke dalam daging. Di depan mereka tergeletak seekor buaya putih besar. Matanya masih menyisakan pandangan Nadia. Mulut buaya itu terbuka. Dari sana keluar suara teredam, parau, patah. Iya. Satu kata itu meremukkan Rahmat dari dalam. Ia jatuh berlutut. Ya Allah, ini salahku. Rahmat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, ia terlalu tahu. Legenda yang diwariskan orang tuanya tentang perjanjian lama, tentang kekayaan yang tidak gratis,
tentang sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh dipakai. Ia gagal. Dengan satu hentakan ekor, makhluk itu menghancurkan jendela kamar. Tubuh besarnya meluncur ke malam, menuju sungai. Air bergolak hebat saat buaya putih itu masuk dan menghilang di kegelapan. Hening kembali menyelimuti rumah, namun tidak ada satupun yang akan kembali normal. Malam itu, keluarga Rahmat kehilangan seorang anak, dan sungai mendapatkan kembali apa yang sejak lama menjadi miliknya. Rahmat berdiri terpaku di depan jendela yang hancur, seperti disambar petir di siang bolong. Anak sulungnya, Nadia, telah berubah menjadi buaya putih, dan tidak ada doa, tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan yang mampu mengembalikannya menjadi manusia. Ia tahu itu, karena perjanjian lama tidak pernah memberi jalan pulang. Istrinya jatuh berlutut di lantai. Tangisnya berubah menjadi jeritan histeris. "Kamu gagal, Rahmat. Kamu tahu itu warisan terlarang, tapi kamu biarkan anak kita mendekat." Tangannya memukul dada Rahmat. "Kamu bukan cuma kehilangan anak, kamu mengutuk keluarga kita sendiri." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Hari-hari berlalu. Warga mulai melihat buaya putih di sungai. Diam, mengintai, tidak menyerang namun selalu muncul saat senja. Cerita menyebar cepat dan ketakutan berubah menjadi amarah. Warga membawa tombak, senapan, jaring. Setiap teriakan di sungai membuat Rahmat menggigil. Ia tahu yang mereka buru adalah darah dagingnya sendiri. Namun ia tidak berani menghentikan siapapun, karena tidak ada lagi hak yang ia miliki sebagai ayah. Sejak malam itu, usaha Rahmat runtuh satu persatu. Ladang gagal panen, ternak mati tanpa sebab, harta habis untuk menutup malu dan ketakutan. Rumah yang dulu ramai menjadi sunyi. Istrinya jatuh sakit. Anak-anaknya pergi, ada yang merantau, ada yang tidak pernah kembali. Dan Rahmat tinggal sendirian. Setiap malam ia duduk di tepi sungai, menunggu. Tidak tahu apa yang ia tunggu, ampunan atau akhir. Suatu pagi, warga menemukan tubuh Rahmat di pinggir sungai. Matanya terbuka. Di tanah berlumpur di sekitarnya, terdapat jejak ekor besar yang mengarah ke air. Tidak ada yang tahu apakah Rahmat mati karena sakit, atau karena akhirnya bertemu dengan makhluk yang dulu ia sebut anak. Buaya putih itu tidak pernah ditemukan. Namun hingga hari ini, saat sungai meluap dan air menjadi keruh, warga masih melihat bayangan putih bergerak pelan di bawah permukaan. Cerita ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua warisan adalah berkah, bahwa kekayaan yang lahir dari perjanjian gelap selalu meminta bayaran. Dan ketika manusia lalai menjaga amanat, yang menjadi korban bukan hanya dirinya, tetapi orang-orang yang ia cintai. Karena kutukan tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang, diam-diam, menunggu, lalu mengambil segalanya. Dan jika malam ini kau mendengar suara air bergolak di sungai, ingatlah satu hal. Mungkin itu bukan alam yang marah, namun warisan lama yang menagih janji. Gimana? Menarik bukan? Ketemu lagi di cerita selanjutnya, tetap di SDB Art AI.